Dok. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahmawati Moridu. Saya bertugas di klinik ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ade. Sebelumnya, saya akan mengumpulkan identitas Ade terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nama Ade siapa? Wahyu, Dek Wahyu umurnya berapa? 18 tahun. Dek Wahyu pekerjaannya setiap hari apa? Peraja, Dek Wahyu alamatnya di mana? Malemo. Dek Wahyu kalau boleh tahu tinggalnya dengan siapa? Keluarga. Baiklah Dek Wahyu. Dek Wahyu keluhan datang ke sini apa? Demam Dok. Dek Wahyu kalau boleh tahu sudah berapa lama? 3 hari yang lalu Dok. Dek Wahyu demamnya menetap atau hilang timbul? Hilang timbul. Demamnya meningkat pada malam hari atau pagi hari? Pagi hari Dok. Ya. Dek Wahyu, apakah ada keluhan lain seperti batuk? Iya Dok, ada. Batuknya itu lendir atau tidak? Tidak Dok. Apakah kepalanya sakit? Iya sakit. Dek Wahyu, apakah lehernya terasa sakit saat menelan? Iya sakit Dok. Dek Wahyu, apakah badannya terasa ngilu? Iya. Dek Wahyu, apakah ada mual dan muntah? Iya Dok, ada. Dek Wahyu, apakah nafsu makanannya pada dekat-dekat ini baik atau kurang baik? Kurang baik Dok. Dek Wahyu, apakah ada tetangga yang mengalami penyakit seperti ini Tidak juga? Dok. Dek Wahyu, selama pengobatan sudah minum obat sebelumnya? Sudah Dok. Sudah. Kalau boleh tahu obatnya apa? Bodox Dok. Dek Wahyu, riwayat penyakit dahulu ada? Ada Dok. Apa ya? TPS 2 tahun lalu Dok. 2 tahun lalu ya. Apakah di keluarga ada penyakit seperti ini? Tidak ada Dok. Kalau boleh tahu Dek Wahyu, apakah ada riwayat alergi? Ada Dok. Kalau boleh tahu apa ya? Kurang. Dek Wahyu, saya akan meng-cross check kembali informasi yang tidak Dek Wahyu berikan. Namanya Dek Wahyu, umur 18 tahun, alamat Bualemo. Keluhan Dek Wahyu yaitu demam, sudah berlanjut selama 3 hari yang lalu. Demamnya hilang timbul, demam meningkat pada pagi hari, ada keluhan lain seperti batuk dan tidak berlendir, kepalanya sakit, lehernya sakit saat menelan, badannya terasa ngilu, ada mual dan muntah, nafsu makannya kurang baik. Ya, Dek Wahyu, saya sudah melakukan anamnesis terhadap Dek. Selanjutnya kita ke pemeriksaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Dek Wahyu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan suhu badan. Minta maaf sebelumnya Dek Wahyu agar bajunya bisa dikeluarkan agar memudahkan pemeriksaan ini. Mari Dek Wahyu. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengukuran suhu badan untuk Dek Wahyu. Di sini saya menggunakan termometer air raksa yang sudah disterilkan dan termometer akan saya letakkan di aksila. Permisi ya, Dek. Kita akan menunggu hasil suhu 3-5 menit. Sembari menunggu hasil dari suhu badan, saya akan melakukan pemeriksaan nadi menggunakan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah diletakkan di arteri radialis selama 30 detik. Baiklah Dek Wahyu, di sini saya mendapatkan tekanan nadi Dek Wahyu yaitu 69 dan masih termasuk dalam kategori normal. Seperti yang kita ketahui bahwa tekanan nadi normal yaitu 60-100 kali per menit. Baiklah Dek Wahyu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pernapasan dengan cara melihat gerakan irama dari pernapasan Dek Wahyu apakah normal atau tidak. Akan dilakukan selama 1 menit. Baiklah Dek Wahyu, di sini saya mendapatkan irama dari gerakan pernapasan Dek Wahyu yaitu 20 dan termasuk dalam kategori normal. Seperti yang kita ketahui bahwa irama gerakan pernapasan yang normal yaitu 14-24 kali per menit. Dek Wahyu, baiklah kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan tensi dan juga stetoskop. Permisi ya Dek Wahyu, saya akan meletakkan tensi di lengan Dek Wahyu. Di sini saya akan mencari arteri brachialis dengan 3 jari saya. Permisi ya Dek Wahyu. Baik Dek Wahyu, saya akan mulai memompa ya. Bunyi yang pertama yaitu sistolik dan bunyi yang kedua yaitu diastolis. Baik Dek Wahyu, di sini saya mendapatkan tekanan darah Dek Wahyu yaitu 120/80 dan termasuk dalam kategori normal. Seperti yang kita ketahui bahwa tekanan darah normal yaitu 120/80. Dek Wahyu, saya akan melihat hasil dari suhu tubuh Dek Wahyu. Permisi ya Dek Wahyu. Di sini hasilnya yaitu 39 derajat Celcius, berarti Dek Wahyu mengalami demam.
Baik Dek Wahyu, pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Dek, di sini kita akan melakukan pemeriksaan antropometri yang terdiri atas 3 hal, yaitu pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, dan juga pengukuran lingkar perut. Yang pertama yaitu kita melakukan pengukuran berat badan. Permisi ya Dek, alangkah baiknya barang-barang dikeluarkan seperti jam tangan, handphone, dompet, dan juga melepaskan sandal. Baiklah, sekarang pakaiannya sudah ringan, silahkan ya Dek. Badannya rileks saja, tegak, pandangan ke depan, tangannya diluruskan. Baiklah Dek, di sini saya mendapatkan berat badan Ade yaitu 50 kg. Baiklah Dek, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Silakan Dek. Badannya rileks, tegak, pandangan ke depan. Dek, di sini saya mendapatkan tinggi badan Ade yaitu 194 cm. Kita akan melakukan pengukuran lingkar perut. Maaf ya Dek, agak kurang nyaman, bisa diangkat sedikit bajunya. Oh ya. Permisi ya Dek. Di sini saya akan mencari titik dari arcus costa dan juga cristaliata. Maka saya akan menentukan titik tengah dari arcus costa dan juga cristaliata. Saya akan mulai mengukur lingkar perutnya ya Dek. Oh ya Dek, pada perut buncit jika mengukur harus tepat pada permukaan perut buncit dan juga meteran tidak boleh terlipat. Baiklah Dek, di sini saya mendapatkan lingkar perut Ade yaitu 72. Baiklah Dek Wahyu, di sini saya mendapatkan berat badan Ade yaitu 50 kg, tinggi badan Ade 154 cm, dan lingkar perut Ade 72 cm. Setelah saya kalkulasi, berat badan Ade dan juga tinggi badan Ade yaitu mendapatkan hasil 21,1 dan termasuk dalam kategori normal. Sedikit informasi bahwa IMT normal yaitu 18,5 sampai 22,9. Dan untuk lingkar perut Ade yaitu 72 cm, termasuk dalam kategori normal juga. Sedikit informasi lagi ya Dek, bahwa untuk laki-laki itu kurang dari 90 yaitu termasuk dalam kategori normal. Alhamdulillah, terima kasih ya Dek. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Baiklah Dek Wahyu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Di sini saya akan melihat apakah ada kerontokan pada rambut Dek Wahyu. Akan melihat apakah ada anemis atau ikterik pada mata Dek Wahyu. Melihat apakah ada deviasi septumnasi pada hidung. Permisi, bisa dibuka maskernya. Bisa dibuka mulutnya. Akan melihat apakah ada tonsilitis pada mulut. Melihat apakah ada serumen pada telinga. Dan akan melihat apakah ada edema atau luka pada leher. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Saya akan melakukan penekanan dan akan melihat apakah ada perubahan raut wajah pada Dek Wahyu ketika saya melakukan penekanan. Permisi ya Dek Wahyu. Tidak ada ya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan perkusi. Saya akan mengetuk dengan menggunakan jari tengah dan akan mendengar apakah ada bunyi dari timpani. Permisi ya. Yang terakhir yaitu saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Saya akan mendengarkan menggunakan stetoskop. Pertama saya di paru untuk mendengar bunyi dari pernapasan, mendengarkan detak atau denyut jari jantung Dek Wahyu. Yang ketiga itu di abdomen untuk mendengarkan bunyi dari peristaltik usus. Alhamdulillah, Dek Wahyu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Alhamdulillah Dek Wahyu, kita sudah melaksanakan semua pemeriksaan dan selanjutnya saya akan membuatkan resep untuk Ade Wahyu. Gorontalo 24 Juli 2020. Resep Sanmol 500 mg tab numero 10 ditulis dalam bilangan Rimawi. Signa 3 didai 1 tab PC PRN. Saya berikan garis dan juga paraf. Di sini saya tambahkan lagi vitamin untuk adik Wahyu. Resep imbus tab numero 6 ditulis dalam bilangan Rimawi. Signa 2 didai 1 tab PC PRN.
Saya tambahkan garis dan paraf. Saya tutup resep tersebut agar tidak ada oknum-oknum yang menambahkan. Selanjutnya saya akan menuliskan identitas adik Wahyu, pro atau nama pasien adik Wahyu, umur 18 tahun, alamat Bualemo. Baiklah adik Wahyu, di sini saya akan menjelaskan pembagian dari resep. Yang pertama itu inskripsio, terdapat identitas dokter yang terdiri dari nama dokter, tempat pekerjaan dokter, alamat dari tempat pekerjaan dokter, nomor telepon dan nomor SIP. Yang kedua itu invokasio, yaitu tulisan singkat Latin dari dokter, yang R ini adik Wahyu. Terus yang ketiga itu preskripsio, yaitu nama dan jumlah dari obat. Signatur, yaitu tanda pemberian dan dosis dari obat tersebut. Dan yaitu subskripsio, garis dan paraf yang telah saya berikan. Dan bagian sini yaitu pro atau identitas dari pasien. Baik Dek Wahyu, ini sudah saya buatkan resep. Sanmol dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan jika diperlukan, dan vitamin imbus dikonsumsi 2 kali sehari setelah makan jika diperlukan. Ini Dek Wahyu, alhamdulillah. Terima kasih ya Dek Wahyu, insya Allah Dek Wahyu cepat sembuh.